Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intania Diazista dengan NIM 21080561228 dari kelas PM3D. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat suatu program di aplikasi MATLAB guna memenuhi tugas ulangan tengah semester. Langsung saja ke soalnya. Nomor 1, yakni buatlah grafik fungsi ini dalam satu frame dengan domain negatif 10 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 10. Nah, fungsinya ada 3. Yang pertama ini Y1 sama dengan X kuadrat min 1, Y2 sama dengan min X kuadrat min 25, yang ketiga Y3 sama dengan X kuadrat min 64. Langsung saja kita masuk ke aplikasi MATLAB-nya. Untuk membuat fungsi grafik ini kita langsung menggunakan menu command window. Menurut soal, domainnya ini X sama dengan kurung buka negatif 10 sampai, untuk sampai di sini tuh menggunakan tanda titik 2, kita tutup kurung dan tidak lupa di akhirnya dikasih titik koma. Lanjut kita enter, kita masukkan fungsinya. Yang pertama ini ada Y1 sama dengan X kuadrat. Di MATLAB itu harus menemukan titik baru ditulis kuadrat negatif 1, terus jangan lupa titik komanya, kita enter, masukkan fungsi yang kedua Y2 sama dengan negatif X kuadrat min 25, titik koma lagi, terus kita masukkan fungsi yang ketiga Y3 sama dengan X kuadrat min 64. Selanjutnya untuk menampilkan grafiknya, di sini kita menggunakan fungsi plot. Kita tulis di scriptnya. Di soal kita diperintahkan untuk menyatukan 3 fungsi tersebut. Jadi kita tulis X, Y1. Kemudian yang ketiga ini kita tuh masukkan warna. Kita mau warna apa nih? Yang pertama kita mau warna magenta. Untuk M itu magenta. Lanjut kita masukkan yang kedua seperti tadi. Yang kedua ini buat warna green, dan yang ketiga warna merah red. Nah, ini sudah muncul. Warna magenta itu fungsinya Y1, warna hijau itu fungsinya Y2, dan yang warna merah itu fungsi yang ketiga. Nah, selanjutnya untuk menampilkan tulisan Y1, Y2, Y3 itu kita menggunakan key text. Kita tuliskan key text, buka kurung, tanda petik Y1 sama dengan, kita masukkan X kuadrat. Ingat, X kuadrat itu X titik kuadrat min 1, tanda petik, tutup kurung, terus titik 2. Nah, ini kan muncul nih. Tadi Y1 warna apa? Warna magenta kan? Kita pasin aja ke warna magentanya, mau di tengah, mau di pinggir, itu terserah. Ini kita di pinggir aja, kita pasin. Nah, Y1 nanti akan muncul nih. Y1 sama dengan X kuadrat min 1. Nah, lanjut kita ke fungsi yang kedua. Kita tulis seperti tadi. Yang pertama Y2 sama dengan min X kuadrat min 25, jangan lupa titik komanya, kemudian kita enter lagi. Nah, ini keluar tadi Y2 berarti warna green, warna hijau. Kita klik. Nah, itu. Lanjut yang ketiga, kita masukkan lagi Y3 sama dengan X kuadrat min 64, tanda petik, tutup kurung, dan titik koma. Kita enter, kemudian kita pasin aja, terserah mau di mana. Nah, Y3 tadi tuh warna merah, jadi garis merah itu Y3 sama dengan X kuadrat min 64. Lanjut, sekarang kita
kita mau memberikan judul. Kalau tadi itu kita memberikan nama pada grafiknya, sekarang kita memberikan judul. Kita masukkan ke script, title, buka kurung, tanda petik, grafik fungsi Y1 sama dengan X kuadrat min 1, koma Y2 sama dengan min X kuadrat min 25, dan koma Y3 sama dengan X kuadrat min 64. Tanda petik, jangan lupa tutup kurung dan titik koma. Kalau kita enter, nah kita coba cek apakah sudah ada judulnya. Nah, ada judulnya kan, grafik fungsi Y1, Y2, Y3. Lanjut, kita sekarang mau memberi nama di domain X dan domain Y-nya. Untuk domain X kita tuliskan X label dalam kurung tanda petik domain X. Nah, lalu jangan lupa tanda petik, tutup kurung dan titik koma. Kemudian enter Y label. Untuk domain Y kita pakai Y label. Nah, kita cek tuh udah ada tulisan domain X dan domain Y-nya. Nah, jadi seperti ini gambar grafik sesuai soal nomor 1 tadi. Oke, next selanjutnya adalah nomor yang kedua. Buatlah program untuk menentukan suku ke N dan jumlah suku ke N dari deret aritmatika dan geometri. Di sini untuk mempersingkat waktu, jadi saya sudah menyiapkan skripnya terlebih dahulu. Langsung saja kita buka MATLAB. Di MATLAB-nya kita klik new script dan kita masuk ke editor. Sebelumnya kita mau buka script yang udah kita tulis tadi. Nah, scriptnya kan banyak nih, nanti makan waktu cukup lama. Jadi di sini saya sudah menyiapkan scriptnya terlebih dahulu. Terus saya copy, nanti tinggal kita paste ke editor. Nah, ini sudah saya paste. Dan di sini ada sedikit kekeliruan ya, kayaknya mau ngetik bintang tapi itu typo angka 8. Nah, kalau udah kita ganti, lanjut kita lihat dulu nih programnya di atas. Kita judulnya ada menentukan suku ke N dan jumlah suku dari deret aritmatika dan geometri. Kemudian ada tekan 1 untuk menentukan suku ke N dan jumlah suku ke N deret aritmatika, dan tekan 2 untuk deret geometri. Kita masukkan inputannya. Di aritmatika A itu ada suku pertama, B merupakan bedanya, dan N merupakan suku ke N-nya. Kita masukkan rumusnya dan berlaku juga sama dengan geometri. Kemudian kita save. Ingat, untuk menyimpan file ini kita tidak boleh menggunakan spasi. Nah, setelah kita save, kita run. Kemudian kita pilih 1 untuk menentukan deret aritmatika. Kita coba masukkan nilai suku pertamanya. Kita masukkan 5, kemudian bedanya 2. Nah, keluarkan. Nah, kita mau coba lagi, kita run lagi, kita pilih 2. Nah, kita masukkan lagi angka terserah, mau angka berapa untuk menentukan hasilnya. Untuk mencoba soal yang lain, nah misalnya suku pertamanya ini 3. Kita lihat, masukkan suku pertamanya 3, rasio 2, dan suku ke N-nya 8. Jadi, inilah program untuk menentukan suku ke N dari
sederet aritmatika dan geometri. Lanjut, sekarang nomor 3. Buatlah program untuk membaca sebuah bilangan real, lalu menentukan nilai mutlaknya dan mencetak nilai mutlak tersebut di layar. Oke, langsung saja kita buka aplikasi MATLAB-nya. Di sini kita menggunakan Newscript. Di pojok kiri atas kita klik 1 kali, nanti akan muncul Newscript. Tunggu bentar. Nah, di sini udah masuk nih di Newscript. Untuk membuat program sesuai pada soal, kita memasukkan saja script yang kita mau nih. Kita mau kayak gimana? Untuk yang pertama, kita masukkan atau kita mau menuliskan judulnya terlebih dahulu dengan menuliskan dis atau disp, kemudian buka kurung, kasih tanda petik, kemudian kita masukkan judulnya. Misal kita mau menentukan nilai mutlak. Nah, jangan lupa tanda petik di atas, lalu tutup kurung dan titik koma. Nah, kemudian kita enter. Yang kedua ini kita akan memasukkan inputan atau variabel. Misalnya kita mau menggunakan variabel terserah deh, misal x. Kemudian kita ketik x sama dengan, di sini kita menginput buka kurung tanda petik, masukkan nilai x titik 2, terus tanda petik, kemudian baru tutup kurung. Nah, jangan lupa tanda titik koma, kemudian kita enter. Yang ketiga ini, di soal tadi kan ada 2 kemungkinan nih, yang x kurang dari 0 dan x lebih yang min x itu dimana x kurang dari 0 dan x nya dimana x lebih dari sama dengan 0. Kan ada 2 kemungkinan nih, jadi kita pakai fungsi if. Nah, kita masukkan if jika x kurang dari 0, maka kita masukkan fungsinya fprint buka kurung tanda petik, maka nilai mutlaknya adalah. Nah, untuk memunculkan hasil angkanya, kita menggunakan persen d tanda petik, kemudian min x, karena tadi itu yang x kurang dari 0 itu syarat dari min x. Nah, kemudian kita tutup kurung, tidak lupa tanda titik koma, kemudian kita enter. Untuk x yang lebih dari sama dengan 0, kita ketik saja else, lalu kita enter, kemudian tulis fprint buka kurung tanda petik, maka nilai mutlaknya adalah sama seperti atasnya, tapi beda di setelah tanda koma ini, karena tadi syarat untuk x lebih dari sama dengan 0 itu syaratnya x. Nah, tutup kurung kemudian titik koma. Nah, udah jadi nih. Tapi sebelumnya untuk mengakhiri script ini, kita ketikkan n terlebih dahulu. Nah, ini kan udah jadi nih scriptnya. Untuk menjalankan, kita terlebih dahulu menyimpan file ini dengan kita klik save, kemudian kita masukkan ke folder, terserah mau masuk ke folder apa. Nah, di penamaan file ini kita tidak boleh menggunakan spasi. Nah, di sini saya menyimpannya dengan jawaban UTS 3. Nah, keluar nih hasilnya.
kemudian kita mau masukkan berapa nih. Misal kita masukkan nilai X nya berapa, terserah, mau angka negatif nih, negatif 5. Nah, maka nilai mutlaknya adalah 5. Itu jadi, kemudian lanjut kita mau mencoba lagi nih, mau angka berapa. Kita kembali lagi ke scriptnya, terus kita run lagi, kita masukkan nilai yang kita inginkan, misal 32. Nah, seperti itu. Jadi inilah jawaban untuk yang nomor 3. Nah, di sini yang terakhir nomor 5, tentukan upah yang diterima pegawai sesuai jam kerjanya. Diketahui upah per jamnya itu Rp2.000. Kemudian jika jam kerja lebih dari 48 jam per minggu, maka sisanya itu termasuk lembur. Dan upah lembur itu Rp3.500 per jam. Langsung saja kita buka MATLAB-nya. Di sini kita akan menggunakan menu new script yang ada di pojok kiri atas. Langsung saja kita masukkan judulnya, atau kita tuliskan DISP. Di sini kita akan memberikan judul, menentukan, kita mulai DISP-nya dulu, kemudian buka kurung tanda petik, kemudian tuliskan menentukan upah yang diterima pegawai sesuai jam kerjanya dalam 1 minggu. Kemudian tanda petik, tutup kurung, dan titik koma. Lanjut kita enter. Next, yang kedua ini kita akan memasukkan input. Terserah kita mau variabel apa. Di sini saya menggunakan variabel n. Input, masukkan jam kerja dalam 1 minggu. Titik 2, tanda petik, tutup kurung, dan tanda titik koma. Kemudian kita enter. Di sini kita masukkan gajinya. Gaji di sini saya menggunakan variabel G, di mana gajinya itu 2.000. Kita enter, kemudian ada L itu lemburnya ada 3.500. Lanjut ada kita menggunakan if. Di sini n-nya lebih dari sama dengan 48. Titik koma, kita enter lagi. Nah, di sini kan misal pegawainya lembur kan melebihi 48 jam nih, atau sama dengan, di sini saya tuliskan U sama dengan N dikurangi 48, titik koma, enter lagi, kita masukkan G-nya. Di variabel G ini nggak usah variabel deh, kita tulis aja gaji sama dengan jam kerjanya ditambah dengan 48 itu tuh dikalikan, bukan ditambah, kemudian baru ditambahkan gaji lemburnya. Nah, tadi kan di situ kita tuliskan U nih, berarti U dikali dengan lemburnya. Titik koma, kita enter. Nah, kemudian kita mau buat kesimpulannya nih pakai printf, buka kurung, tanda petik, jadi koma, gaji yang diperoleh, jadi upah yang diperoleh oleh pekerja
pegawai selama ini menggunakan persen D jam ya. Di sini kita, karena di sini uang, jadi kita tulis rupiahnya terlebih dahulu, baru persen D. Nah, tanda petik, koma. Nah, tadi kan persen yang pertama itu untuk menampilkan upah, jadi kita tulis N, dan persen yang kedua kan untuk gaji, kita tulis gaji di sini, kemudian tutup kurung dan titik koma, kemudian enter. Nah, itu kan ketika pegawainya lembur, kita enter, kita else, selanjutnya enter lagi. Ini ketika pegawai tidak lembur. Nah, di sini kan tidak lembur, maka upah atau gajinya itu seperti ketentuan awal, jadi dikali gajinya, tinggal dikali N-nya kali upahnya itu berapa. Jadi gajinya itu sama dengan N dikali G, kemudian titik koma, enter, ini F print, F tanda petik. Nah, jadi upah yang diterima pegawai selama persen D jam adalah Rp persen D. Nah, seperti yang di atas, kan persen yang pertama untuk menampilkan jam, dan persen yang kedua gaji. Nah, tutup kurung, belum nih, masih sampai N, koma gaji, tutup kurung, titik koma, kemudian enter. Untuk mengakhiri kita kasih N. Nah, kita langsung coba untuk menjalankan programnya. Kita save dulu. Ingat, kalau mau menyimpan file ini tidak boleh menggunakan spasi. Di sini saya menggunakan jawaban UTS nomor 5. Nah, kemudian itaran ini sudah keluar, kita masukkan jam kerja dalam 1 minggu, misal 90. Nah, 30 deng. Itu jadi upah yang diterima pegawai adalah 60.000 gitu. Nah, kita coba run lagi, masukkan jam kerja dalam 1 minggu, mau masukkan 60 terus kita enter. Nah, upahnya 130.000 gitu. Baik, cukup sekian dari saya. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.